Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Kita lanjutkan lagi materi kita. Pembahasan kita sekarang adalah kebalikan teorema Pythagoras. Sebelumnya kita sudah bahas tentang teorema Pythagoras seperti apa bunyinya, dan sekarang kita akan bahas kebalikannya seperti apa. Nah, kebalikan dari teorema Pythagoras seperti ini. Untuk setiap segitiga. Jadi di sini kita tidak tahu apakah segitiganya siku-siku atau bukan. Yang jelas segitiganya umum ya. Jadi untuk setiap segitiga, apabila kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi ini terbalik dengan teorema Pythagoras yang tadi. Seperti apa itu teorema Pythagoras yang sudah kita bahas? Nah, seperti ini. Untuk setiap segitiga siku-siku, nah ini sudah dipastikan segitiganya siku-siku. Maka berlaku seperti ini. Kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi, kalau pada teorema Pythagoras, sudah diketahui segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Nah, sehingga berlaku kuadrat dari sisi miring, katakanlah C, A, B. Kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Itu pada teorema Pythagoras. Tetapi pada kebalikannya, kita tidak tahu apakah itu segitiga siku-siku atau bukan. Tapi yang pasti apabila berlaku kuadrat sisi terpanjangnya ternyata sama dengan kuadrat sisi-sisi yang lain, sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka kita simpulkan segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Misalnya seperti ini. Ada sebuah segitiga, kita tidak tahu apakah siku-siku atau bukan. Nah, ada sebuah gambar segitiga seperti ini. Kita belum tahu ini segitiga siku-siku atau bukan. Misalnya di sini panjangnya 10, di sini panjangnya 8, di sini panjangnya 6. Nah, coba kita selidiki setiap sisinya. Di sini dikatakan bahwa kuadrat sisi terpanjang. Berarti yang terpanjang yang mana ini? Tentunya 10. 10 kalau saya kuadratkan berapa ini? 10 kali 10 berarti 100. Kemudian coba kita jumlahkan sisi-sisi yang lain, tapi dalam bentuk kuadrat. Berarti sisi yang lain yaitu 8 tambah 6, tapi jumlah dari kuadratnya. Nah, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berapa itu? Ini kan hasilnya 64 tambah 36. Berapa hasilnya ini? 100. Nah, ternyata kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain, yaitu sama-sama 100. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, tentunya sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang. Berarti ini adalah sisi siku-siku dengan siku-sikunya di sini. Oke, jelas ya? Kemudian bisa jadi ada kemungkinan lain. Katakanlah ada sebuah segitiga yang lain. Nah, atau jangan dulu gambar segitiganya. Misalnya ada sebuah segitiga, katakanlah sisinya 3 cm, 4 cm, dan katakanlah 7 cm. Nah, ada sebuah segitiga, kemudian panjang sisi-sisinya yaitu 3 cm, 4 cm, dan 7 cm. Kemudian kita selidiki kuadrat dari sisi terpanjangnya. Ini berarti
7 kuadrat sama dengan 7 kali 7, 49. Terus kita jumlahkan kuadrat dari sisi yang lain. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini ternyata 9 ditambah 16. Ini berapa ini? 25. Apakah sama antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain? Ternyata tidak. Malahan lebih ya. Ternyata kuadrat dari sisi terpanjang melebihi dari jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Terus kalau melebihi seperti ini namanya apa? Dan kalau kurang misalnya di sini namanya apa? Nah, olehnya itu ada ketentuannya. Kita lihat ketentuannya seperti apa. Nah, apabila dalam suatu segitiga berlaku, jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari. Ternyata kalau kuadrat sisi terpanjang itu kurang dari, nah, dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Terus kalau kuadrat sisi terpanjangnya lebih dari kuadrat sisi-sisi yang lain, namanya apa? Namanya adalah segitiga tumpul. Jadi untuk kasus kita yang tadi, karena ini lebih dari, sehingga berdasarkan ketentuan ini, maka segitiga dengan kondisi ini merupakan segitiga tumpul. Oke, mungkin kita coba membahas beberapa contoh supaya lebih mempermahir kita. Yang pertama ini, diketahui sebuah segitiga PQR. Ada sebuah segitiga PQR, panjang sisi PQ-nya 18 cm, QR-nya 24 cm, dan PR-nya 30 cm. Nah, ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa segitiga PQR ini adalah segitiga siku-siku. Bagaimana untuk menunjukkan apakah suatu segitiga itu siku-siku atau bukan? Ya, caranya seperti tadi. Pakai rumus dari, nah, kita pakai dari kebalikan teorema Pythagoras ini. Kita pakai ketentuan dari kebalikan teorema Pythagoras. Bahwa untuk menunjukkan sebuah segitiga itu adalah siku-siku atau bukan, maka kita harus lihat kuadrat sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya yang mana ini? PR, yaitu 30. Oke, sisi terpanjangnya yaitu PR, yaitu 30. Kita jawab sini ya. PR kuadrat yaitu 30 kuadrat. 30 kali 30 yaitu 600. Maaf, 900 ya. 900. Kemudian kita jumlahkan sisi-sisi yang lain. Berarti PQ saya kuadratkan ditambah apalagi QR saya kuadratkan. PQ-nya berarti 18 kuadrat tambah QR-nya 24 kuadrat. 18 kali 18 berapa itu? Ya, 324. Terus kalau 24 kali 24 576. Berapa itu hasilnya? Ternyata 900 juga. Nah, ternyata karena berlaku bahwa kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, maka segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku.
segitiga siku-siku. Nah, oke, kita sudah membuktikan bahwa segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Terus pertanyaan bagian B, sudut manakah yang merupakan sudut siku-siku? Coba kita jawab bagian B. Tentunya sisi miringnya adalah sisi terpanjang. Berarti PR. PR. Nah, ini 30. Berarti Q-nya di sini. Nah, berarti di sini 24. Maaf, yang 24 itu apa? 24 itu QR. Berarti gambarnya agak panjang ya. Di sini harusnya 24 QR, di sini PQ 18. Pertanyaannya di sini apa? Manakah yang merupakan sudut siku-siku? Ternyata yang merupakan sudut siku-siku yaitu sudut Q ini. Oke, jelas ya? Karena selalunya sisi miring ini harus berada di depan sudut siku-siku. Nah, tidak mungkin siku-sikunya di sini. Karena sisi miring itu harus selalu di depan sudut siku-siku. Oke, jelas? Coba kita lihat soal yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Ini ada beberapa jenis segitiga, yaitu segitiga ABC, KLM, dan PQR. Dengan panjang sisi-sisinya diketahui seperti ini, dan kita diminta untuk menentukan jenis segitiganya. Oh ya, hampir lupa. Tadi ada istilah, nah ini, segitiga lancip dan segitiga tumpul. Apa itu segitiga lancip? Segitiga lancip yaitu segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Jadi kalau ada segitiga, apabila ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, ini ya, ini lancip semua ya. Nah, ini adalah segitiga lancip. Kemudian ada segitiga tumpul. Apa itu segitiga tumpul? Yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Jadi, satu saja sudutnya yang tumpul, kita simpulkan segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, ini sudut tumpul ya. Sehingga segitiga ini adalah segitiga tumpul. Tidak mungkin ketiga sudutnya tumpul. Pasti satu saja yang tumpul. Nah, itulah ini segitiga tumpul. Nah, itulah jenis-jenis segitiga. Sekarang coba kita lihat contoh yang tadi. Nah, ini. Tentukan jenis segitiga. Yang pertama pada bagian A, kita jawab. Untuk mengetahui jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya, caranya seperti tadi ya. Kuadratkan sisi terpanjangnya, kemudian jumlahkan dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sisi terpanjangnya itu yang mana? AC. AC kita kuadratkan, hasilnya 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini hasilnya yaitu 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. 16 tambah 25. Berapa ini? 41. Ternyata kuadrat dari sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya.
Kalau di sini kurang dari, kesimpulannya apa? Ya, berarti segitiga lancip. Nah, jadi ini jadi ya. Jadi segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Jadi segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Segitiga lancip. Oke. Sekarang kita lihat untuk bagian B. Segitiga KLM dengan panjang KL 3, 4, dan 5. Kita kuadratkan sisi yang terpanjangnya lagi. Berarti KM dikuadratkan 5 kuadrat. Kemudian jumlahkan sisi yang lainnya tapi dalam bentuk kuadrat. KL tambah LM sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 9 tambah, ini tadi hasilnya berapa ini? 25 ya. Ini 9 tambah 16, 25. Ternyata sama ya. Nah, kalau sama jadi KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat, sama-sama 25. Kesimpulannya apa? Nah, jadi segitiga KLM merupakan segitiga siku-siku. Merupakan segitiga siku-siku. Karena sama ya. Ingat tadi bunyi dari kebalikan teorem Pythagoras. Nah, sekarang coba kita jawab bagian C. Nah, kita jawab pada bagian C ini. Sisi terpanjangnya PR 10 kuadrat sama dengan 100. Jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Berarti 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 25 ditambah 36. Berarti ini berapa ini? 61. Ternyata kurang dari juga. Jadi PR kuadrat ini, oh bukan kurang dari ya, lebih dari PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Kenapa? Karena PR kuadrat kan 100. Sementara jumlah yang ini 61. 100 lebih dari 61. Apa kesimpulannya? Jadi, kalau di sini lebih dari, segitiga PQR merupakan segitiga tumpul. Oke, cukup di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya.